Kita lanjutkan kembali materi kedua kita dalam mata kuliah psikologi forensik ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori kriminalitas atau teori kejahatan. Kita akan melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama ini definisi crime atau kejahatan itu. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa belum ada definisi yang baku tentang kriminalitas itu seperti apa. Kemudian buku ini lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk menganalisis kriminalitas itu bisa dilakukan dalam 5 fokus deskripsi atau unit analisis untuk bisa menjelaskan tentang kriminalitas itu seperti apa. Di level pertama dilihat dari sudut pandang society atau dari sisi masyarakat. Lalu kemudian di komunitas atau di area-area yang lebih lokal, lebih kecil. Kemudian di kelompok sosial tertentu. Lalu kemudian di jenis kriminal tertentu, dan terakhir individu yang melakukan kriminalitas tersebut. Jadi tahapan-tahapannya ini dari atas itu dari luas menjadi semakin sempit. Dari masyarakat secara umum, kemudian ke masyarakat yang agak lebih kecil, kemudian ada kelompok-kelompok sosial di masyarakat, lalu kemudian yang dianalisis adalah tindakan-tindakan kriminalnya, dan terakhir adalah orang yang melakukannya. Nah, dilihat dari sisi masyarakat, tujuan dari unit analisis ini adalah untuk memahami kriminal itu sebagai fenomena dalam skala yang luas. Jadi misalnya begini, kita lihat di Indonesia itu misalnya beberapa data dari Polri, pembunuhan itu tuh ada sekitar 1.000 se-Indonesia. Nah, karena jumlahnya banyak dalam skala yang besar, apa yang terjadi ini kita? Nah, ini yang dianalisis, apakah ada karena konflik teori atau teori karena adanya konflik, atau kemudian adanya teori yang disebabkan oleh faktor tekanan mungkin, atau kemudian teori kontrol sosiologis atau teori feminis. Nah, nanti kita akan coba lihat sedikit tentang penjelasan dari masing-masing teori yang diterapkan dalam menganalisis perilaku kriminalitas ini. Nah, jadi atau di contoh yang lain di sosial kita itu, di masyarakat misalnya kasus susila. Nah, mungkin kasus susila ini banyak, baik pada usia kanak-kanak sampai usia lansia dan dewasa. Lalu kemudian bisa dianalisis lebih lanjut. Nah, lalu kemudian ada di area-area tertentu atau di komunitas tertentu untuk menunjukkan variasi-variasi jumlah di dalam daerah geografis tertentu dalam melakukan kriminal. Misalnya di daerah urban, atau di daerah ini pinggir ya, di daerah pinggir kota, atau di daerah-daerah yang saling bertetanggaan gitu. Nah, misalnya kalau di Jakarta mungkin jenis kejahatan yang terjadi berbeda dengan di Sumatera Barat, karena mungkin secara geografis mereka berbeda, kepadatan penduduknya juga berbeda, sehingga dengan perbedaan daerah-daerah ini bisa dianalisis kembali kenapa kecenderungan terjadinya pidana tertentu atau kejahatan atau kriminalitas tertentu bisa terjadi di daerah yang berbeda begitu, sehingga nanti bisa dianalisis dengan teori lingkungannya atau mungkin kemungkinan yang berbeda dari teorinya ini, teori kemungkinan yang berbeda ya, peluang-peluangnya. Misalnya kalau di perkotaan, pencurian rumah itu rumahnya sudah di pagar tinggi gitu, tapi di daerah-daerah perkampungan malah tidak ada pagar tetapi pencuriannya tidak ada. Nah, mungkin bisa jadi ada analisis sosial yang bisa dilihat dari peristiwa tersebut. Lalu yang ketiga ada kelompok sosial
tertentu. Nah, analisis ini dibutuhkan untuk memahami peran dari sosialisasi atau interaksi sosial dan pengaruh sosial terhadap melalui keluarga, sekolah maupun kelompok teman sebaya. Jadi misalnya fenomena rokok deh, misalnya ini peer group ya. Banyak anak laki-laki usia SMP itu sudah merokok misalnya. Walaupun ini kriminalitasnya kita pertanyakan gitu ya, tapi mungkin mengambil contoh tidak dalam konteks ini ya, tidak dalam konteks kejahatan, tetapi ada pengaruh terhadap perilaku seseorang dari kelompoknya. Atau mungkin di beberapa kasus susila yang pernah saya temukan, ada yang peer group ini menjadi alasan, ada kelompok teman sebaya mereka, teman-temannya yang menjadi penyebab seseorang itu melakukan tindak pidana. Jadi ditemukan ada kasus anak-anak usia SMA kelas 1 atau kelas 2, kemudian mereka berlima orang membawa perempuan usia SMP ke rumah salah seorang dari mereka, dan mereka secara bergantian melakukan persetubuhan dalam satu malam begitu. Nah, artinya bisa dilihat bahwa sebuah perilaku itu dipengaruhi atau adanya pengaruh sosial dari teman sebaya gitu. Nah, kemudian ada faktor family yang mungkin juga berpengaruh di beberapa kasus. Mungkin tekanannya terlalu kuat sehingga nanti ada pola-pola tertentu yang bisa dianalisis di dalam teori-teori ini. Dan ini teorinya dipakai itu subcultural delinquency teori kenakalan subbudaya, atau mungkin nanti pakai differential association theory, dan ada nanti social learning theory, bagaimana ada pembelajaran sosial di dalamnya. Lalu unit analisis yang keempat adalah tindakan kriminalnya atau kejadian kriminalnya, sehingga bisa dianalisis pola dan tipe-tipe kejadian kriminalnya, target kriminal dan trennya. Nah, misalnya kalau menjelang hari Lebaran karena di pasar rame, mungkin kasus pencurian wallet dompet ibu-ibu di pasar mungkin ada mengalami peningkatan. Nah, atau kemudian karena ada kesempatan nih rational choice theory, nah sehingga dia ada kesempatan yang memungkinkan itu dilakukan sehingga dilakukan. Tapi ini juga bisa jadi ada rutin, jadi memang ini sudah rutin melakukannya. Jadi ini analisis berikutnya. Kemudian ada individual offenders. Offenders ini pelaku penyerangan ya, orang yang melakukan penyerangan itu. Nah, pada orangnya bisa kita lakukan pengujian atau analisis untuk memeriksa pola perilaku seseorang dan internalnya. Nah, terutama di faktor psikologisnya seperti idenya, perasaan dan sikapnya. Ini bisa jadi cognitive social learning theory nanti yang digunakan, atau psychological control theories. Kemudian ada naturalization theory. Nah, di sini kita bisa melihat lebih lanjut bahwa menganalisis sebuah kriminalitas itu bisa dilihat dari banyak sisi. Dari sisi psikologisnya, bisa ini sosial, kelompok, sampai ke pada level masyarakat. Nah, inilah yang poin utama yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Nah, sekarang kita lihat dari si yang makro tadi, yang di teorinya, teori konflik nih, di yang level society nih ya, yang di Nah, yang di level society atau makro tadi teori konfliknya. Nah, di teori konflik ini dia berasal dari sebuah analisis politik yang radikal, di mana hakikat dari hubungan antara kelompok yang bersaing di dalam masyarakat, nah
kriminal itu tidak bisa dihindarkan. Nah, dalam sejarah manusia ada banyak yang sudah terjadi dan akan terus terjadi kompetisi untuk sumber-sumber benda yang terbatas dan untuk kekuatan-kekuatan institusi. Jadi kalau dulu mungkin ada di daerah tambang ditemukan ada orang yang menemukan tambang baru, tapi mereka saling berebut sehingga ada beberapa kelompok saling memperebutkan daerah mereka, sehingga nanti terjadi konflik di antara kelompok itu yang bisa menyebabkan terjadinya tindak-tindak kejahatan tertentu. Atau kalau di daerah pasar biasanya misalnya konflik perebutan lahan parkir misalnya. Jadi lahan parkir ini memberikan keuntungan, tetapi karena ada penguasaan dari kelompok-kelompok tertentu, bisa saja ada konflik antar kelompok dalam perebutan ini, dan bisa jadi ada perkelahian atau tawuran dalam memperebutkan hal tersebut. Nah, ini yang contoh dari limited material resources. Tapi nanti juga ada institutionalized power. Jadi ada kekuatan-kekuatan kelembagaan yang itu nanti bisa menimbulkan konflik. Misalnya persaingan bisnis. Nah, ada yang sampai harus menyuap dan segala macam. Jadi ada peran dari institusi di dalam menimbulkan kompetisi-kompetisi tersebut. Nah, kelompok yang dominan dalam masyarakat itu akan merumuskan dan menetapkan hukum dengan cara sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Dan kriminalitas itu tercipta dari kondisi umum atau melalui penerapan aturan-aturan yang sudah dibagi di dalam kelompok itu, dan untuk menjaga tatanan sosial di dalam masyarakat ini. Misalnya begini, ketika ada perebutan lahan parkir dan itu berpotensi melalui ini konflik, maka bisa jadi Satpol PP membuat aturan di mana daerah yang atau ada perda tentang parkir diatur, sehingga ada diformulasikan pola-pola untuk pelaksanaan parkir tersebut. Misalnya kalau kayak di Bandung, sampai untuk tidak membuat konflik, misalnya salah satunya dirumuskan pembayaran parkir melalui mesin, dan tidak ada lagi orang-orang oknum-oknum tertentu yang memungut bayaran tetapi sudah termasuk dalam sistem dengan menggunakan kartu kredit misalnya. Sehingga diformulasikan hukum itu dan diadministrasi tentang prosedur-prosedur dalam menjalankannya, sehingga itu bisa memberikan pelayanan terhadap banyak kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak begitu. Nah, jadi di sinilah ini ada konflik-konflik itu, bahwa hukum dilakukan itu untuk menegakkan menjalankan hukum itu sendiri. Nah, kedua ada teori strain atau tekanan. Robert Merton ini menilai bahwa masyarakat industrialisasi melihat bahwa kesuksesan itu adalah kesuksesan materi. Nah, yang hasilnya itu adalah adanya kompetisi dan konflik. Nah, jadi misalnya kayak pekerjaan atau kemudian penguasaan terhadap sumber daya alam gitu, karena materi yang menjadi patokannya, sehingga nanti itu bisa jadi akan memunculkan persaingan dan adanya konflik-konflik. Karena hanya ada sebagian dari masyarakat yang bisa mencapai kekayaan yang menjanjikan, maka orang lain dia harus beradaptasi. Bisa jadi dia akan mengalami kegagalan dan harus menemukan cara untuk mengatasi situasi di mana mereka akan berada nantinya. Nah, jadi untuk mencapai tujuannya, orang ini akan berusaha mencapai itu dengan cara-cara yang tidak tepat. Nah, sehingga menurut Merton akan terjadi adaptasi dengan cara yang devian, yang menyimpang,
yang berhubungan dengan bentuk aktivitas-aktivitas kriminalitas. Nah, misalnya pengaruh dari teman yang nakal. Misalnya gini, di daerah-daerah perkotaan ada orang yang kaya banget, tetapi ada orang yang miskin banget. Sehingga yang miskin banget itu harus bertahan hidup di tengah persaingan yang luar biasa di kota besar. Apa yang mereka lakukan? Bisa jadi ada yang mengambil hak orang lain, atau kemudian dia mungkin kalau di Indonesia ini banyak lihat penipuan-penipuan. Jadi seolah dia produk-produk tertentu, tetapi akhirnya produk ini menjadi bahan untuk menipu orang lain. Dan beberapa kasus kita temukan, misalnya kayak ada travel yang bodong mungkin, atau mungkin ada penyimpanan uang atau peminjaman uang dan kemudian pengembaliannya sulit segala macam. Nah, ini yang menjadi contoh dari teori strain ini. Kemudian teori feminis. Nah, jadi peran gender di dalam ini. Jadi kemunculan teori feminis ini bisa diletakkan di dalam analisis ini. Nah, ia merupakan konsen awal dari teori secara keseluruhan pola kejahatan di masyarakat, di mana ada kondisi perbedaan male to female dalam melakukan tindakan kriminalitas. Pertanyaan ini kemudian ditanyakan secara konsisten. Apakah teori-teori itu berkembang berdasarkan riset? Nah, dengan dimana pelaku kriminalitas laki-laki itu juga bisa diterapkan kepada pelaku kejahatan perempuan. Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan. Jadi distorsi bukti bahwa secara keseluruhan hakikat dari maskulin lah yang mungkin melakukan tindakan kriminalitas. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa yang teori analisis yang dilakukan adalah ini pelakunya laki-laki atau perempuan, begitu biasanya, dan kecenderungannya mungkin overall masculinist nature. Jadi bisa jadi dianggap laki-laki yang lebih banyak melakukannya. Nah, lalu nanti dari sisi yang kelompok unit kelompok ya. Jadi ada environmental, nah criminology, di mana keadaan-keadaan tampilan dari keadaan di mana orang tinggal, bekerja dan bermain itu adalah faktor yang potensial terhadap terjadinya kriminalitas. Jadi ada lingkungan, misalnya kawasan-kawasan kumuh, apakah ini bisa ini? Belum tentu juga. Bisa saja di daerah-daerah elit justru tingkat kriminalitas lebih tinggi. Kenapa? Karena orang cenderung mencari kesempatan untuk mencuri di sana misalnya. Jadi ada environment, tempat orang tinggal itu juga bisa berpengaruh. Di tempat kerja, berapa banyak juga di tempat kerja yang banyak kehilangan. Tempat bermain, ada penculikan anak. Kalau lihat di beberapa film-film, nah itu tempat-tempat bermain juga bisa berpengaruh terhadap adanya kesempatan melakukan tindak kriminalitas. Kemudian ada differential opportunity theory yang mengembangkan konsep dari teori dengan catatan ada opportunity structures di dalam area tertentu. Fokusnya di sini adalah the grand question, pertanyaan yang besar adalah bagaimana kriminalitas di tempat yang pertama, atau pertanyaan di individu dia lebih cenderung ke situ. Misalnya di daerah pabrik yang secara fisik dan lingkungan sosialnya itu, dan bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat dan jenis kriminalitas di tingkat lokal. Jadi di daerah tertentu dia menunjukkan kejadiannya seperti apa gitu. Misalnya di daerah lingkungan pabrik itu jenis kejahatan yang biasanya di sana apa, kemudian tingkatnya seberapa untuk
kemungkinan terjadi kejahatan. Karena misalnya kalau di pabrik itu jam-jam pulang itu biasanya kendaraan rame, orang banyak di tepi jalan, ada kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas atau seperti apa gitu. Lalu nanti di yang lebih kecil di perilakunya, ini juga subcultural tadi, di mana individu dengan persoalan tertentu, misalnya remaja mengalami kesulitan baik di rumah maupun di sekolah mencari alternatif sumber afiliasi interpersonalnya, di mana mereka bisa mendapatkan status dari teman-temannya. Misalnya kalau di sekolah dia tidak memiliki teman yang baik, maka dia akan mencari tempat yang baru. Karena apa? Dia membutuhkan afiliasi. Jadi dia kebutuhan afiliasinya itu bisa disalurkan untuk hal-hal yang bisa saja memungkinkan terjadinya delinkuensi atau kenakalan remaja di sana. Nah, kalau memang dia di rumah baik-baik saja, ternyata mungkin di luar rumah, di lingkungan pertemanannya dia mendapatkan teman yang tidak tepat, sehingga dia bisa menjadi kondisi-kondisi yang di luar dugaan, ada kenakalan remaja dan sebagainya gitu. Itu disebut sebagai subcultural delinquency theories. Kemudian Edwin Sutherland mengusulkan bahwa proses yang terjadi pada perilaku menyerang atau perilaku kriminalitas itu adalah proses pembelajaran dan merupakan fungsi dari pengaruh yang individu pernah terpapar. Nah, jadi ketika orang pernah melihat suatu kejahatan, bisa jadi dia akan meniru kejahatan tersebut untuk dia coba lakukan juga. Nah, ide utama differential association theory ini adalah orang menjadi nakal sebagai akibat dari definisi favorable to violation of law. Jadi upaya melawan hukum yang disenangi. Jadi misalnya kayak kalau kita di masyarakat mungkin kayak lampu merah ya. Nah, kita mungkin biasa melanggar lampu merah sehingga lama-lama nanti itu dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan gitu. Kenapa? Karena tidak ada tindakannya, tidak ada punishmentnya. Jadi semakin orang ini Anda tahu dia berargumentasi untuk menolong terjadinya theft, pencurian di sebuah toko, semakin sedikit kamu akan berargumentasi melawannya. Nah, gitu. Dan bisa saja akan cenderung untuk berupaya untuk melakukan tindakan yang sama gitu. Nah, jadi awalnya melihat tidak terima, melihat ragu-ragu, akhirnya sampai menerima dan akhirnya melakukannya. Nah, di antara perilaku yang banyak terjadi itu bisa saja adalah white collar crime, kejahatan kelas yang tinggi, ada kecurangan di organisasi, ada pencucian uang, ini pajak. Nah, kasus pajak, nah ini bisa dilakukan juga oleh kalangan-kalangan profesional. Nah, kalau dari sisi perilakunya, ya diantaranya adalah rational choice. Nanti kalau di individu itu nanti bisa dilihat dari sisi biological levelnya. Jadi ada somatotipe yang dia berdasarkan pada posisi bahwa ada hubungan antara tubuh dan nanti kemungkinan melakukan tindak kriminal pada residivis. Kemudian ada criminal gene, mungkin ada bawaannya, memang dia sudah orang tuanya juga gitu deh gitu. Nah, kemudian ada pengumpulan data dari twin studies tentang adanya faktor warisan dari orang tuanya. Lalu kemudian ada juga penggunaan neuroimaging untuk mendeteksi apakah ada abnormalitas pada pelaku tindak pidana tertentu atau pelaku kejahatan tertentu gitu. Nah, ini adalah diantara beberapa analisis yang terjadi di dalam tindak kriminalitas tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke sisi
aspek psikologis dalam kriminalitas ini. Thornberry menyebutkan teori interaksi antara teori interaksi kenakalan yang menggabungkan penjelasan konsep dari Eliot, di mana ide dari teori kontrol dan social learning theory. Model ini menjelaskan bahwa hasilnya adalah dua proses. Bagaimana hambatan terhadap perilaku dia bisa menjadi melemah secara progresif sangat cepat, dan secara setara menghasilkan kebebasan yang menyebabkan terjadinya pola kenakalan tertentu. Jadi misalnya ada 6 kata kunci variabel prediktif yang berpengaruh terhadap kenakalan. Bisa saja pertama adalah attachment to parents. Jadi interaksi seseorang dengan orang tua itu bisa saja berpengaruh terhadap aspek psikologis dia akan melakukan sebuah tindakan kriminalitas atau tidak. Nah, kemudian sikap-sikapnya terhadap sekolah dan kepada hal-hal yang konvensional. Kemudian hubungan dengan teman sebaya yang nakal, kemudian mengambil nilai-nilai yang mereka yakini, dan perilaku kenakalan itu sendiri. Nah, faktor-faktor ini tidak baku, tetapi nanti bisa juga cukup berpengaruh. Nah, jadi ini beberapa aspek psikologis yang bisa saja berpengaruh di situ. Tetapi model yang lebih komprehensif itu menunjukkan seperti ini. Nah, dia bisa menjadi salah satu dari 4 ini. Yang pertama ada ekspropriatif, misalnya adanya pencurian atau kecurangan, di mana objeknya itu mendapatkan sumber daya materi seperti properti atau barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan mereka gitu. Ada ekspresif, nah yang ditunjukkan langsung. Jadi ada serangan seksual misalnya. Dia mencari kesenangan, sumber-sumber kesenangan untuk yang meningkatkan rasa nyaman atau menurunkan perasaan tidak nyamannya dia. Nah, ada serangan-serangan psikologis kepada orang lain. Kemudian ada ekonomik, misalnya ada prostitusi. Dia mendapatkan sumber-sumber keuangan melalui cara yang ilegal. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Kemudian ada politik. Nah, ada dia mendapatkan sumber politik dengan menggunakan berbagai macam taktik. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat di terorisme, nah terorisme ini kajiannya cukup mendalam sebetulnya, tetapi dari cara ini tindakan meneror orang, kemudian itu berhubungan dengan dia mencari perhatian dari orang lain untuk dia mendapatkan kekuatan politik yang ingin dia capai. Nah, misalnya dulu Indonesia itu pernah kapalnya ini sama bajak laut ya, misalnya yang faktor politik. Nah, ini faktor ekonomi ya. Nah, dia akhirnya dibajak dan kemudian dibebaskan oleh tim dari TNI begitu, sehingga bisa dilepaskan. Jadi ini beberapa kejahatan itu yang bisa terjadi dalam 4 bentuk ini tadi. Nah, dan ada yang dia menjelaskan level analisisnya juga terhubung dengan beberapa faktor, misalnya faktor ekologis, jadi interaksi antara orang dan faktor lingkungan fisik mereka. Nah, misalnya adanya pencurian nih, misalnya kayak di pasar-pasar itu banyak yang sering ketangkap sekarang itu HP-nya dicas tapi ditinggal karena ada yang nengok-nengok pakaian yang dijual gitu, sehingga HP-nya nganggur. Nah, ada lingkungan fisiknya, nah orangnya punya niat untuk mengambil akhirnya. Kemudian ada makro level, interaksi antar sosial kelompok. Nah, sosial kelompok itu misalnya para pedagang. Nah, para pedagang kemudian saling berkompetisi tapi tidak sehat, malah akhirnya menjadi ada perkelahian misalnya.
Ada mikro itu, nah faktor dalam individu. Ada orang yang lihat produk yang kayaknya berharga, akhirnya dia tidak tidak tahan untuk pengen ngambil, jadi motivasi dalam dirinya untuk melakukan hal tersebut. Nah, inilah beberapa gambaran awal tentang bagaimana psikologi kriminal itu, tentang kriminalitas itu dalam psikologi sebagai sebuah pengantar. Nanti kita lanjutkan di perkuliahan selanjutnya.